Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faris Ahmad Rizky SCC dengan NIM A11 2022 3964. Di sini saya akan mempresentasikan capstone UAS pemrograman di server dari saya. Di sini saya sudah masuk ke Ninja API. Di sini saya memiliki beberapa endpoint yang akan saya uji. Yang pertama kita mulai dari kita sign in terlebih dahulu atau login terlebih dahulu. Ini API untuk sign in. Yang pertama saya akan try it out. Lalu di sini kita diminta untuk memasukkan username dan password. Di sini saya sudah menyiapkan node untuk memasukkan data-data yang diperlukan yang saya dapat dari uh, LMS. Oke, di sini bisa kita lihat saya mempunyai data murid yang apabila kita bisa memasukkan username dan password, ini adalah username-nya. Kita salin saja, kita masukkan. Lalu untuk passwordnya itu yang di sebelahnya, yang ini kita salin dan kita masukkan. Lalu kita langsung execute. Nah, di sini kita bisa lihat server responnya itu 200, yang artinya itu sudah berhasil. Dan di sini kita mendapatkan JWT token, yang mana ini bisa langsung kita salin aja. Salin. Lalu kita masukkan di bagian authorize ini. Nah, di bagian authorize ini, value dari JWT token tadi kita paste, lalu kita authorize. Nah, setelah selesai, kita langsung close aja. Lalu selanjutnya kita akan menguji endpoint dari profile. Di sini kita langsung saja. Di sini kita awali dengan try it out seperti biasa. Di sini kita masukkan user ID-nya karena kita ingin memasukkan user ID. Di sini kita masukkan user ID-nya 225. Kita nggak usah batas, kita masukkan aja. Kita execute. Di sini uh, responnya itu 200, yang artinya berhasil. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya itu kita coba endpoint update profile. Ini kita try it out. Nah, di sini kita ubah profilnya, misal namanya itu misal apa ya, Lionel. Lalu last name-nya Messi. Lalu emailnya itu misal messi@gmail.com. Lalu untuk nomor HP-nya misal pakai nomor HP saya. Oh, deskripsinya misal seperti ini. Misal kita masukkan foto profil random misal seperti ini. Lalu kita execute. Ya, di sini server responnya berhasil, kode 200, profil diperbarui. Coba kita execute lagi di bagian atas. Nah, di sini sudah berganti ya. Di Lionel Messi, messi@gmail.com. Lalu selanjutnya itu ada ini yang announcement kita lewati dulu. Kita coba yang buat siswa terlebih dahulu. Di sini ada add completion tracking. Kita coba kita track it out. Nah, di sini kita disuruh memasukkan konten ID. Di sini konten ID-nya itu dari muridnya itu 4. Kita masukkan 4. Nah, hasilnya sudah berhasil ya. Di sini 200. Oke. Lalu selanjutnya show completions. Ini kita masukkan terus ID-nya, kita try it out. Terus ID-nya itu 19. Di sini kita masukkan 19. Execute. Nah, di sini responnya
Sudah berhasil. Lalu yang selanjutnya itu delete completion. Ini kita langsung create out, kita masukkan completion ID. Completion ID karena di sini tidak ada, maka completion ID itu bisa kita lihat di atasnya di sini. Ini ada completion ID-nya itu 7, kita masukkan aja langsung 7, kita execute. Nah, sudah berhasil, proses penyelesaian berhasil dihapus. Oke, lalu selanjutnya ada API add feedback. Di sini kita langsung masukkan aja course ID. Kita try it out dulu, maaf. Nah, di sini course ID-nya itu kita kan sudah tahu course ID-nya itu 19. Nah, untuk rating ini kita bisa kasih bebas antara 1 dan 5. Tapi untuk sebagai contoh saya masukkan 5. Lalu feedback text-nya misal karena ratingnya 5, misal sangat bagus seperti itu. Lalu kita langsung execute. Nah, responnya sudah berhasil. Lalu kita lanjut lagi ke show feedback. Di sini kita try it out, kita masukkan ke ID kita, yaitu 19. Execute. Di sini kodenya 200 dan kita sudah berhasil ya guys ya. Di sini kita sudah mendapatkan respon yang benar, sudah berhasil. Lalu selanjutnya kita edit feedback coba. Ini misal feedback ID. Kita disuruh memasukkan feedback ID. Nah, feedback ID ini bisa kita dapatkan di atas, yaitu ID-nya 6. Seperti ini. Kita masukkan aja. Lalu untuk ratingnya itu misal kita mau ubah jadi 2, yang mana kita masukkan feedback text. Misal tidak bagus. Lalu kita execute. Lalu setelah itu di sini kita bisa lihat hasilnya sudah berhasil. Lalu kita lanjut lagi ke bagian delete feedback. Nah, di delete feedback ini kita langsung aja feedback ID-nya kita masukkan. Tadi itu feedback ID-nya itu 6. Nah, ini sudah berhasil ya. Umpan balik berhasil dihapus. Lalu ada selanjutnya API add bookmarking. Di sini kita langsung aja try it out. Konten kita masukkan konten ID kita. Tadi itu konten ID-nya 4. Ya, nomor 4. Kita execute. Oke. Di sini sudah berhasil. Lalu untuk show bookmark itu kita coba juga. Kita langsung execute. Nah, ini langsung bisa ya, langsung berhasil. 200, lalu di sini delete bookmark. Di sini kita try it out. Kita masukkan bookmark ID. Nah, bookmark ID ini juga bisa kita lihat dari atas. Di sini ada ID-nya 8. Maka ini adalah ID bookmark. Kita masukkan aja 8. Kita execute. Nah, sudah berhasil. Nah, lalu karena kita sudah mencoba endpoint untuk murid, kita coba endpoint untuk guru. Endpoint untuk guru itu adalah endpoint yang saya lewatkan tadi, yang saya skip. Nah, itu ada di create announcement. Yang pokoknya yang announcement ini. Kita coba create announcement. Nah, kita masukkan course ID dari gurunya. Seperti ini course ID-nya 1. Lalu untuk titelnya itu misal memperingati untuk muda. Misal kontennya kegiatan sekolah. Kita execute. Oh sorry, saya lupa logout. Jadi kita logout dulu agar kita bisa login sebagai guru. Maaf. Nah, di sini tuh kita belum logout. Di sini kan kita tadi terakhir
kita login sebagai murid, lalu di sini kita logout terlebih dahulu. Kita masukkan juga username dan password gurunya. Kita masukkan Martin Kelko. Lalu passwordnya itu yang sebelahnya. Kita execute. Nah, di sini kita akan mendapatkan JWT token lagi. Di sini kita tinggal kita langsung kotak saja ke bagian paling atas. Authorize. Ini kita logout dulu. Lalu value-nya kita masukkan yang baru tadi. Kita authorize. Kalau sudah kita close lagi. Lalu kita coba execute user ID. Misal user ID-nya itu 5, di sini kita masukkan 5. Nah, di sini sudah berhasil ya. Port 200 di sini dengan nama Martin Keiko. Ini sudah berhasil. Lalu kita masih lanjut aja ke yang tadi, yang untuk guru. Nah, di sini kita juga execute ulang. Nah, di sini sudah tampil port 200 yang artinya kita sudah berhasil menampilkan endpoint dari guru tadi, yaitu endpoint create announcement atau membuat announcement, membuat pengumuman. Lalu yang kedua kita akan uji endpoint show announcement. Ini kita masukkan course ID-nya. Course ID-nya misal ini kita 1, kita execute. Nah, ini sudah berhasil juga tampil Martin Keiko. Lalu kita edit announcement, kita coba juga di sini announcement ID-nya itu bisa kita lihat di sini, announcement ID 5, ya terus di sini 5, lihat Martin Keiko. Nah, lalu kita masukkan di sini 5. Lalu misal detailnya itu tekan di aja, misal menang lomba futsal. Nah, lalu untuk kontennya misal lomba sekolah, seperti itu. Kita execute aja. Nah, ini sudah port 200 sudah keluar, sudah berubah juga. Lalu kita lanjut lagi ke delete announcement. Ini API terakhir yang akan kita uji. Kita drag it out, announcement ID-nya itu tadi, sorry saya lupa, 5. Lalu kita execute. Nah, sudah berhasil, pengumuman berhasil dihapus. Oke, karena saya sudah menguji API, kita lanjut selanjutnya itu membahas codingannya. Ini adalah codingan saya. Ini saya akan mulai membahas dari bagian API. Oke, di sini ada yang pertama API profil pengguna. Jadi di API profil pengguna itu kita di profil pengguna ini dia memiliki 2 parameter saja, yaitu URL dan juga yang kedua itu respon berupa skema yang bernama user out. User out itu isinya seperti ini. Ada profile, curse create, dan curse join. Nah, lalu di sini tuh dia memiliki fungsi show profiles yang memiliki 2 parameter, yaitu parameter request dan parameter user ID. Nah, lalu di user ada user di sini itu dia meminta untuk mengambil data user dari model user berdasarkan ID dari user yang kita buat login tadi. Lalu yang kedua ada profile. Di sini profile itu dia meminta data profile dari model user profile berdasarkan user yang kita buat login tadi.
Dan juga course create ini tuh dia meminta data course-nya dari model course berdasarkan teacher, berdasarkan user teacher yang kita buat login sebagai user tadi. Seperti itu. Lalu di sini ada sama course member di sini dia meminta data course member dari model course member berdasarkan ID dari eh, user ID yang user ID yang usernya itu kita buat login lagi. Lalu isinya itu ada seperti ini. Ada ID, first name, last name, email. Lalu di dalam profile ini tadi ada phone description seperti itu. Kita lanjut aja ke first announcement endpoint. Di sini untuk first announcement endpoint itu dia memiliki 3 parameter. Itu dengan tadi di sini tuh dia memiliki 3 parameter yaitu URL, authentication, dan respon berupa skema bernama first announcement. Di sini itu isinya seperti ini, ada username dan first name. Gitu. Lalu di sini ada user instance yang mana dia itu meminta informasi atau data user berdasarkan model user dari model user berdasarkan user ID yang kita buat tadi. Itu. Nah, lalu di sini ada fungsi apabila yang membuat pengumuman itu bukan pengajar atau yang kita masukkan itu ternyata data seorang murid, maka akan keluar seperti ini, kayak notifikasi seperti ini, yang mana dapat dipastikan bahwa kita salah login menggunakan user yang salah, yaitu user murid seperti itu. Tapi kalau berhasil, maka akan menampilkan seperti ini. Attackers, user, title, dan sebagainya. Lalu kita lanjut ke endpoint content completion tracking. Di sini juga memiliki 3 parameter seperti ini, URL, authentication, dan respon. Berupa skema yang pertama content completion out. Ini itu seperti ini. Lalu selanjutnya itu dia memiliki fungsi add completion tracking yang memiliki 2 parameter, yaitu parameter request dan parameter content completion in. Di sini ada fungsi konten yang mana dan ini tuh dia meminta data konten dari model post konten berdasarkan ID profile, berdasarkan ID dari user ya, berdasarkan ID dari konten, berdasarkan ID konten user yang kita buat login tadi. Begitu juga dengan starting instance ini dia meminta data starting instance dari model user berdasarkan user ID yang kita buat login seperti itu. Oke, lalu kita lanjut aja ke cross feedback endpoint. Di sini itu dia juga memiliki 3 endpoint seperti tadi. Nah, di sini dia juga memiliki fungsi add feedback dengan dua parameter sama seperti sebelumnya. Nah, di sini tuh dia juga seperti tadi ya, course ini tuh dia meminta data course dari model course berdasarkan ID dari user yang kita buat login. Kalau user instance itu dia meminta data, data user instance dari model user berdasarkan user ID dari user yang kita buat login. Seperti itu. Lalu jika dia bukan member, maka akan keluar output Anda bukan anggota khusus ini. Seperti itu. Lalu ada content bookmark endpoint. Di sini dia memiliki 3 parameter juga dan memiliki fungsi di bawahnya yaitu add bookmarking. Dia memiliki 2 parameter yaitu request dan
konten bookmark in. Di sini dia, nah, kalau di sini dia memiliki lagi ya sama seperti itu. Lalu kita lanjut ke skema. Nah, maaf maksud saya tuh model, nah, bukan skema tapi model. Di sini kita akan menjelaskan model. Di model ini itu kita memiliki beberapa seperti ini. Misal ada kelas course member. Di sini itu ada course ID yang korelasi dengan course, lalu user ID yang korelasi dengan user. Lalu di sini kita memiliki roles dengan tampilan pengisian datanya itu char field. Lalu untuk created add dan updated add itu menggunakan data field. Nah, begitu juga dengan yang lainnya seperti di kelas komen ini itu konten ID berrelasi dengan course konten, member ID berrelasi dengan course member, konten itu dia diisi dengan menggunakan format text field, dan created add dan updated itu sama seperti tadi menggunakan data field. Ini juga sama, pokoknya yang ada sorenty-nya itu berarti pokoknya course-nya ini tuh dia berrelasi dengan course. Kalau di sini teacher itu untuk dari course announcement itu dia teacher berrelasi dengan user. Lalu di sini titelnya itu diisi menggunakan format char field, untuk konten dengan text field, publish date dengan date time field, aktif dengan boolean field, jadi beda-beda. Lalu untuk created aid dan updated itu sama dengan date time field. Ya, seperti itu kurang lebih. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan dari Docker file dan Docker Compose. Nah, untuk Docker Compose ini itu dia berbasis Linux. Docker Compose itu dia nama kontainernya itu Linux, lalu dia menggunakan image Ubuntu 24.04. Jadi kontainer ini itu dia hanya berisi sistem operasi Ubuntu, tidak ada konfigurasi tambahan, dan cocok untuk testing dasar Linux. Lalu yang kedua di bagian PHP itu kontainer web server W3 yang dibuat dari Docker file. Pertama Docker file dari PHP, lalu menggunakan volume ini. Lalu di sini ada port 8080 yang diarahkan ke port 80 di container ini. Seperti itu. Lalu selanjutnya untuk MySQL itu di sini menggunakan MySQL WT3 sebagai nama kontainernya. Lalu untuk image-nya sendiri itu MySQL 8.4. Di sini ada password, nama database, nama SQL user, nama password, seperti itu. Lalu di sini ada volumes yang berfungsi untuk menyimpan data secara permanen. Seperti itu. Di sini juga ada Redis, ada port 6379 di komputer host akan diarahkan ke port 6379 di kontainer nanti seperti ini. Lalu terakhir itu ada bentuk Django. Di Django ini dia nama kontainernya prepare LMS3 dengan build yang dibangun dari Docker file di folder saat ini, yaitu seperti ini. Lalu kemudian ada volume yang mana folder lokal dikaitkan ke dalam kontainer di volume ini, lalu di port 801 di host akan diarahkan ke port 8000 di kontainer dengan perintah yang dijalankan seperti ini, yaitu Python manage.py run server, yaitu ini untuk menjalankan server Django. Lalu untuk Postgres di sini dia menggunakan Precar DB3 dengan image
Dengan kontenernya ini namanya ini prepare DB3, image-nya Postgres 16. Lalu environment-nya seperti ini. Ada untuk nama database, nama user, nama password dari Postgres. Lalu untuk menyimpan datanya itu ada di port 5 lalu di sini ada menyimpan data di volumes. Lalu di sini ada port yang mana port 5551 ini di host diarahkan ke port 5432 di container. Seperti itu. Di sini ada volumes. Dari volumes ini itu berfungsi untuk menyimpan data MySQL dan PostgreSQL secara permanen agar tidak hilang saat kontainernya dimatikan. Seperti itu. Kita lanjut terakhir ke Dockerfile. Di Dockerfile ini kita uh, dari Python 3.11. Lalu uh, di sini saya menggunakan Python dan buffer sama dengan satu agar log Python langsung terlihat atau tanpa delay. Lalu butir slash code itu masuk ke folder kerja di kontainernya itu di sini foldernya. Lalu di sini saya menyalin kode requirement.txt dari host ke kontainer. Lalu terakhir ada runtime install requirement.txt ini untuk menginstal semua package Python dari requirement.txt yang saya copy ini. Seperti itu. Lalu di sini pokoknya file ini tuh menjalankan dua stack besar. Yang pertama ada stack PHP, di mana di dalamnya itu ada web plus MySQL plus Redis. Lalu stack Django yang di dalamnya ada web, PostgreSQL dan Redis. Yang mana ini bisa digunakan untuk development aplikasi berbasis PHP dan Python secara paralel. Seperti itu. Oke, terima kasih. Itu presentasi capstone UAS dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila penulisan saya ada yang masih salah-salah dan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.